Dua anggota DPR Republik Indonesia fraksi PDIP Masinton Pasaribu dan Adian Apitupulu menemui para demonstran yang berunjuk rasa di depan gerbang DPR Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 19 Maret 2024. Keduanya naik ke atas mobil komando dan disambut riuh tepuk tangan massa yang hadir. Masinton dan Adian berdiri di atas mobil komando bersama Jumhur Hidayat. Masinton menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh massa saat ini adalah bentuk perjuangan politik rakyat. Menurutnya, hal ini tak bisa disamakan dengan perjuangan hukum yang nantinya digulirkan di Mahkamah Konstitusi atau MK lewat pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Masinton mengungkap bahwa hari ini tak lagi ada pembicaraan soal kubu-kubuan baik kubu paslon 01 maupun 03. Kata dia, semua sama dan punya satu tujuan, yakni memperjuangkan demokrasi yang dirusak oleh dinasti politik. Ini adalah bagian dari perjuangan politik rakyat sekalian. Perjuangan hukumnya itu nanti di MK. Perjuangan politik itu adalah hak kita semua. Setuju ya? Kita hari ini tidak lagi berbicara 01, tidak bicara 03, tapi kita bicara tentang perjuangan masa depan demokrasi kita. Sebagai informasi, ribuan pendemo dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR menggulirkan hak angket dan pemakzulan Presiden Jokowi di depan gerbang gedung DPR Republik Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Salah satunya datang dari Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat atau GPKR yang menyerukan aksi rakyat berdaulat menolak pemilu atau pilpres yang cacat. Massa yang didominasi pakaian putih maupun hitam ini mendesak DPR segera menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 yang melibatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sementara itu, ex-aktivis 98 Adian Apitupulu bercerita mengenai Soeharto yang digulirkan oleh rakyat pada 1998. Adian bertanya apakah kejadian penggulingan presiden tersebut mungkin terjadi kembali atau tidak. Dari sejarah, pernah tidak terjadi di Indonesia pemilu diulang? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. 97 pemilu, 99 kembali diulang. Jadi kalau kita mau mencari jawaban, kita buka lagi sejarah itu. Pernah tidak kemudian pemilu diulang kembali? Pernah. Tahun berapa? 99. Lalu Adian kembali bertanya kepada perwakilan massa apakah hak angket DPR pernah menjatuhkan presiden atau tidak. Adian mengingatkan bahwa sejarah sangat mungkin terjadi kembali di masa depan. Kemudian Adian memberi contoh Soeharto yang baru dilantik pada Maret 1998 tetapi tidak lama kemudian diturunkan dari jabatannya. Dia kembali menyinggung mengenai sejarah yang mungkin terulang. Menurutnya sejarah akan terulang baik itu harus menunggu 10 tahun, 20 tahun maupun 30 tahun. Nah kemudian 11 Maret 98 Soeharto dilantik. Kita bicara sejarah ya. 71 hari kemudian 21 Mei diturunkan. Dia hanya dilantik 71 hari. Mungkin nggak terulang? Sejarah katakan pernah terjadi. Ya bagaimana itu kita tidak tahu. Tapi kalau orang tanya sejarah itu apa sih? Selalu berulang kok. Selalu berulang, dia bisa berulang dalam 10 tahun, bisa dalam 20 tahun, bisa dalam 30 tahun, dan bisa dalam waktu yang tidak tentu. Tapi dia selalu berulang. Nah artinya jika orang bertanya bagaimana sikap PDI Perjuangan, pelajari Ibu Megawati. Kita masih dipimpin oleh perempuan yang sama, yang punya keberanian yang tidak berkurang sejak tahun 95, 96, 97. Oke, kalau kemudian orang bertanya apakah pemilu bisa diulang, dalam sejarah itu pernah terjadi. Saya tidak menjawab mungkin atau tidak, tapi dalam sejarah pernah terjadi. Nah, tidak ada guru yang lebih baik dibandingkan sejarah.
Makanya saya selalu bercermin dari sejarah, terus bercermin dari sejarah. Nah, artinya bahwa dari cerita awal saya tadi, bagaimana saya sudah berangkat sampai pintu tol Paster, pulang lagi hanya untuk bicara hak angket. Bagaimana saya sudah sampai di Bogor, sudah bayar ini bang, sudah bayar hotel semalam dan ini, disuruh pulang lagi hanya untuk ketemu di sini. Asli. Nah, artinya kayaknya ya mas, arahnya kebaca tuh. Iya gak? Nah kira-kira begitulah. Terima kasih. Saya kembali sama Mas Bimo.